Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dwi Nur Maharani dari Akuntansi 16 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure dan Kinerja Keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Andes Iswardi, MM AKCA, dan kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan masukan dan tanggapan. Terdapat 5 topik pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Dari penelitian ini, seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan industri, selain untuk mencari keuntungan secara dinamis, perusahaan juga diharapkan memiliki strategi agar dapat bersaing di dalam pasar. Tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik karena adanya masalah polusi, sosial, sumber daya, mutu produk, limbah, dan safety produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tumbuhnya kesadaran pemerintah tercantum di dalam ISO 14001 yang harus digunakan oleh setiap organisasi yang ingin mendirikan, memperbaiki, atau mempertahankan sistem manajemen lingkungan agar sesuai dengan kebijakan lingkungan yang telah diterapkan. Dan terdapat standar yang dapat dimasukkan ke dalam sistem manajemen lingkungan. Perusahaan yang mengungkapkan CSR diharapkan dapat memberikan respon positif terhadap pasar. Pengungkapan CSR dapat dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan atau annual report. Hal ini dilakukan untuk memperoleh legitimasi sosial dan meningkatkan kekuatan keuangan dalam jangka waktu panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut dan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu, maka peneliti akan meneliti tentang pengaruh kinerja lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure dan kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Rumusan masalah dari penelitian ini, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR disclosure? Apakah CSR disclosure berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah kinerja lingkungan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility? Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh kinerja lingkungan terhadap CSR disclosure, untuk melihat pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan, untuk melihat pengaruh CSR disclosure terhadap kinerja keuangan, untuk melihat pengaruh kinerja lingkungan secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui CSR disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 2 pada penelitian ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Ada teori legitimasi dan stakeholder, teori kinerja lingkungan, penilaian kinerja melalui proper, CSR, pengungkapan CSR, luas pengungkapan, dan kinerja keuangan. Berikutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat hubungan antara kinerja lingkungan, CSR disclosure, dan kinerja keuangan perusahaan. Maka, kerangka berpikir untuk penelitian ini disusun sebagai berikut, seperti terlihat pada slide. Berikutnya, pengembangan hipotesis. Teori legitimasi dan teori stakeholder menuntut perusahaan untuk melakukan tindakan yang mengikuti aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Perusahaan akan melakukan aktivitas yang menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan stakeholder, agar hubungan perusahaan dengan masyarakat tetap terjaga. Menurut penelitian terdahulu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik juga terbukti memiliki kepedulian sosial yang baik pula terhadap masyarakat dan karyawannya. Hal ini terbukti dari CSR disclosure perusahaan dengan kinerja keuangan. Maka hipotesis pertama atau H1 dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Kinerja lingkungan adalah ukuran perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang otomatis memberikan citra yang baik pula terhadap stakeholder, sehingga perusahaan mendapat respon positif dari masyarakat karena telah peduli terhadap lingkungannya. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kinerja lingkungan
memberikan akibat terhadap kinerja finansial perusahaan. Karena semakin baik kinerja lingkungan perusahaan, maka semakin baik pula kinerja finansial perusahaan, menurut penelitian terdahulu. Maka hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan upaya dalam mempertahankan legitimasi perusahaan. Dengan menerapkan CSR, perusahaan diharapkan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu corporate social responsibility disclosure berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan tidak dicantumkan langsung di dalam laporan tahunan perusahaan. Namun, CSR dapat memberikan image positif dari sisi masyarakat dan stakeholder sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Perusahaan yang mengungkapkan CSR memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Sehingga, hipotesis keempat dari penelitian ini, kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui corporate social responsibility disclosure. Jenis data. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang dapat diangkakan dan bisa dianalisis secara statistik untuk menghasilkan sebuah keputusan. Sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Untuk data peringkat proper didapat dari website resmi Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia periode 2017 sampai 2019. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Di samping itu, prosedur yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019, perusahaan yang mengikuti proper 2017 sampai 2019, perusahaan yang melakukan CSR 2017 sampai 2019. Variabel operasional penelitian. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kinerja lingkungan yang dilihat dari peringkat kinerja pada proper menggunakan sistem peringkat warna dalam 5 warna, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu CSR disclosure yang dilihat dari pengungkapan CSR yang diukur dengan GRI standar. Kinerja keuangan yang diukur menggunakan Tobin Key. Metode analisis data pada penelitian ini yang pertama menggunakan statistik deskriptif yang digambarkan dalam bentuk tabel statistik yang menunjukkan nilai maksimum, minimum, min, dan standar deviasi. Kemudian, uji asumsi klasik yang terdapat uji normalitas data, uji multikolonialitas, dan uji heterosidastisitas. Kemudian ada analisis regresi secara sederhana dan analisis regresi berganda. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik parsial atau uji T, uji simultan atau F-test, analisis jalur, dan koefisien determinan. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti proper secara lengkap dari tahun 2017 sampai 2019 ada berjumlah 55 perusahaan. Perusahaan yang annual report-nya tidak lengkap dari tahun 2017 sampai 2019 ada 26 perusahaan sehingga dikurangi. Jadi jumlah perusahaan sebagai sampel didapat 29 perusahaan. Periode penelitian ini 3 tahun, jadi total sampel yang digunakan pada penelitian ini 87 perusahaan. Uji asumsi klasik pada penelitian ini yang pertama, uji normalitas. Dapat menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test. Dapat dilihat pada tabel nilai signifikansi 0,321 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Dilihat pada tabel dapat disimpulkan diperoleh hasil dari pengujian ini nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Uji multikolonialitas. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel independen lebih dari 0,1 dan nilai VIV untuk semua variabel independen kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model persama regresi mengindikasikan tidak terjadinya multikolonialitas. Kemudian analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Yang dapat disimpulkan, nilai konstan sebesar min 0,200 menunjukkan apabila kinerja lingkungan memiliki nilai 0, maka CSR disclosure akan bernilai min 0,200. Kemudian, koefisien dari regresi kinerja lingkungan sebesar 0,099. Artinya, apabila kinerja lingkungan mengalami peningkatan 1%, maka CSR disclosure akan meningkat juga sebesar 0,099. Analisis regresi berganda yang dapat disimpulkan, nilai alfa atau konstan yang bernilai min 0,526 menggambarkan jika variabel independen yaitu kinerja lingkungan dan jika pengungkapan CSR bernilai 0, maka nilai dari variabel dependen atau kinerja keuangan akan bernilai min 0,526. Kemudian nilai koefisien dari variabel kinerja lingkungan adalah sebesar 0,743 yang menunjukkan jika terjadi kenaikan kinerja lingkungan setiap satu satuan, maka dapat mengakibatkan kenaikan kinerja keuangan sebesar 0,743 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap atau konstan. Kemudian nilai koefisien pengungkapan variabel CSR sebesar min 1,204 menunjukkan setiap terjadi kenaikan. Kesimpulan dari hasil uji T pada penelitian ini, hipotesis 1, kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility disclosure diterima. Hipotesis kedua, kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan diterima. Hipotesis ketiga, corporate social responsibility disclosure berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ditolak. Hasil uji F pada penelitian ini, nilai F sebesar 6,979 dengan signifikansi 0,002 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika terdapat pengaruh variabel kinerja lingkungan dan CSR disclosure secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan. Hasil analisis jalur pada penelitian ini, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu sebesar min 0,021,5. Maka didapatkan T tabel sebesar 2,344. Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan melalui variabel CSR disclosure. Maka kesimpulannya H4 ditolak. Hasil uji koefisien determinan pada penelitian ini, pada model 1, variabel CSR disclosure sebesar 38%, sedangkan sisanya 62% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Pada model 2, kinerja lingkungan dan CSR disclosure dapat menjelaskan kinerja keuangan sebesar 12,2%, sedangkan sisanya 87,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini, variabel kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap CSR disclosure. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori CSR yang menjelaskan jika perusahaan yang peduli terhadap lingkungannya seharusnya mengungkapkan CSR. Kesimpulan yang kedua, variabel kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori legitimasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengikuti peraturan yang ada dan norma yang ada di dalam masyarakat. Jika perusahaan mempedulikan lingkungan, maka nilai perusahaan akan semakin baik di mata masyarakat, terutama di mata stockholder. Kesimpulan yang ketiga, variabel corporate social responsibility disclosure tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. CSR disclosure diyakini dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara CSR disclosure dengan kinerja keuangan. Kesimpulan yang keempat,
Variabel Corporate Social Responsibility Disclosure tidak dapat mempengaruhi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. CSR disclosure dapat berfungsi sebagai variabel intervening dalam penelitian pengaruh tidak langsung kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial akan mendapatkan respon positif dari stakeholder, dan hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Keterbatasan pada penelitian ini, penilaian tingkat pengungkapan CSR berdasarkan KRI standar hanya berfokus pada aspek ekonomi yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari perusahaan. Saran saya pada penelitian berikutnya, peneliti selanjutnya sebaiknya mencari media tambahan selain annual report untuk mengukur tingkat pengungkapan CSR, karena perusahaan dapat mengungkapkan di media publik lainnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.